Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berikut ini saya akan melanjutkan materi Amsalati jilid 1 bab 1, yaitu tentang pengenalan huruf jar dan pengaruhnya pada gabungan dua kata atau lebih yang disebut dengan susunan idhofah, di mana sebelumnya telah saya berikan contoh pengaruh huruf jar pada gabungan dua lafal saja. Berikut ini adalah contoh daripada pengaruh huruf jar pada gabungan yang lebih dari dua lafal. Tetap susunannya yang disebut dengan susunan idhofah, hanya saja di sini lebih dari dua lafal, bukan hanya gabungan dua lafal, tapi lebih dari dua lafal. Contohnya, fi bayani mawaqitis sholati. Tetap sebagaimana biasa, fi adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al-jarri wa ya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundur balamu kaiwagun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundur balam dan kaiwagu dan ta, huruf kaf dan ba dan la, ala dan mata. Setelah membahas huruf jar, berikut tentang kemabniannya. Semua huruf termasuk huruf jar. Jadi semua huruf yang dimaksud ini huruf di sini adalah huruf yang mempunyai makna. Seperti min bermakna dari, fi bermakna ilah, wa bermakna dan. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Akan tetapi kalau wa yang menjadi huruf jar setelah saya sampaikan adalah wa yang bermakna sumpah. Baik, saya ulangi lagi di sini. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Apa mabni? Tetap. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Jadi aslinya mabni adalah sukun. Berikut, sedangkan fi di sini adalah huruf jar yang mabni sukun. Diketahui dari mana kemabnian? Untuk mengetahui kemabnian adalah melihat daripada harokat huruf terakhir. Fi harokat terakhir sukun. Berikut lafal setelah huruf jar, di mana sebelumnya adalah setelah saya sampaikan juga bahwa semua lafal apapun yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Bayani lafal setelah huruf jar hukumnya jar. Bayani karena berhukum jar, tanda jarnya dengan kasroh. Itulah tidak dibaca fi bayana atau fi bayano, melainkan dibaca fi bayani. Nih. Tidak na, tidak no. Kenapa? Karena berada setelah huruf jar. Huruf jarnya berupa apa? Fi. Tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad. Dasarnya jar dengan kasroh. Farfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wazim bi taskinin wa ghairu madzukir ya nubun nahwu ja'ahu bani namir rafa dhammana safat hajazam sukun jar kasra zikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana safat hajazam sukun jar kasra zikirlah Allah dengan tekun. Bayani tanpa al dan tanpa tanwin. Tidak ada al, tidak ada tanwin. Tidak ada al, tidak ada tanwin. Kenapa tanpa al dan tanpa tanwin? Karena bayani menjadi mudhaf. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasani yajrur wan wimin au fi idza
lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Itulah sebabnya tanpa al dan tanpa tanwin, karena lafal bayani menjadi mudhaf. Syaratnya mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Mawaqiti, tadi bayani adalah mudhaf, maka sekarang selain mudhaf ada mudhaf ilaih. Mawaqiti dibaca jar. Kenapa dibaca ti, tidak tah atau tidak tu, tidak mawaqitu, tidak mawaqita? Karena menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih hukumnya jar. Dasarnya mudhaf ilaih jar, jadi sama mudhaf dan mudhaf ilaih sama dasarnya, menggunakan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wa tsani yajrur wa min au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Jadi idhofah menyimpan makna fi di dalam, ada yang menyimpan makna min bermakna dari, ada yang bermakna li bagi, tergantung daripada susunan lafal. Nah, di sini yang disebut dengan gabungan dua lafal atau lebih. Tidak hanya fi bayani mawaqiti, tapi fi bayani mawaqiti sholati. Baik, tadi bayani mudhaf, mawaqiti dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih daripada bayani. Dilanjut berikutnya, mawaqiti, perhatikan juga sama dengan bayani, tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa? Karena mawaqiti menjadi mudhaf. Jadi mawaqiti selain menjadi mudhaf ilaih daripada bayani, juga posisinya menjadi mudhaf. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasani yajurwan wimin au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Berikutnya as-sholati dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Jadi tidak ta, tidak tu. Kenapa? Bukan karena berada setelah huruf jar, melainkan karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana as-sholati? Mudhaf ilaih daripada mawaqiti. Mawaqiti mudhaf ilaih dari mana? Daripada bayani. Inilah disebut dengan gabungan lebih dari dua lafal. Dasarnya mudhaf ilaih jar, nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina wasani yajrur wa min au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. As-sholati tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Dasarnya farfa min dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna huja'ahu bani namir. Rafa dhamma nasab fathah jazm sukun jar kasroh dzikirlah Allah dengan tekun. Rafa dhamma nasab fathah jazm sukun jar kasroh dzikirlah Allah dengan tekun. As-sholati tanpa tanwin. Kenapa? Kalau di sini tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang.
Inilah contoh daripada pengaruh huruf jar pada gabungan lebih dari dua lafal, di mana pengaruhnya hanya pada mudhafnya, sedangkan mudhaf ilaih memang hukumnya jar. Jadi yang pengaruh adalah mudhafnya. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.